Bagaimana kabarnya anak solih-solihah ini? Alhamdulillah ya, semua sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karunia Allah yang sangat kita syukuri, yaitu alat pendengaran. Nah, di pembelajaran pekan ini kita akan membahas bagian-bagian dari telinga dan fungsi masing-masing bagiannya, serta bagaimana kita bisa merawatnya dengan baik supaya indera pendengaran kita itu bisa berfungsi dengan maksimal. Mari ikuti penjelasan Ustazah kali ini. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang bagian-bagian telinga, fungsi dan cara merawatnya, Ustazah akan menjelaskan landasan spiritual dari materi kita pekan ini. Di dalam surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, "Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan?" Dari ayat tersebut, Allah mengajarkan kita bahwa hanya Allah lah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran. Untuk itu, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga, merawatnya, sehingga alat pendengaran itu dapat berfungsi dengan baik dan tetap terjaga kesehatannya. Ketika manusia lahir, tanda syukur kita adalah dengan memperdengarkan bunyi pertama kali adalah suara azan dan iqomah. Bayi lahir pertama kali didengarkan suara azan oleh orang tuanya di telinga sebelah kanan. Kemudian suara iqomah pada telinga sebelah kiri. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti suara azan, suara percakapan, suara panggilan, maupun suara musik. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang pendengaran dan saluran eustachius. Telinga bagian dalam terdiri dari atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Setelah kita memahami susunan telinga luar, telinga tengah, dan bagian dalam, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kita mulai dari daun telinga. Daun telinga terdiri dari tulang rawan yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Gendang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi dari daun telinga ke tulang pendengaran dengan cara bergetar sesuai jumlah getaran yang diterima daun telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini disebut tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi dari saluran eustachius adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Kita dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai ke telinga kita. Gelombang bunyi akan ditangkap daun telinga,
lalu menggetarkan gendang telinga. Perhatikan gambar berikut. Ketika gelombang suara itu masuk ke daun telinga, maka akan diteruskan ke rongga telinga sampai mencapai gendang telinga. Di gendang telinga ini, gendang akan bergetar. Kemudian, gelombang suara akan dikirim ke ujung saraf pendengaran. Dari ujung saraf pendengaran, dikirim lagi ke otak. Di otak ini akan terjadi proses untuk menentukan bunyi apa yang sedang kita dengar kali ini. Nah, anak-anak, telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan atau gangguan. Penyebab gangguan atau kelainan tersebut bisa karena kecelakaan, terkena benturan, atau terkena benda tajam. Kemudian penyakit dan bawaan lahir. Jenis gangguannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama otitis media atau congek, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Yang kedua adalah otosklerosis atau tuli, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Akibatnya, tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi karena terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengarannya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena diberikan indera pendengaran yang baik, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Cara merawat telinga antara lain, yang pertama adalah menghindari bunyi yang terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Yang kedua, membersihkan telinga dengan teratur dengan menggunakan kapas dan baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luar saja. Yang ketiga, tidak memasukkan benda keras dan tajam ke dalam telinga. Yang keempat, jika telinga tersumbat atau mengalami gangguan, sebaiknya diperiksa ke dokter THT, tidak dibersihkan sendiri. Nah, anak-anak, dari materi pekan ini kita belajar bersyukur atas kenikmatan Allah diberikan indera pendengaran yang sehat. Untuk itu, Ustazah ingatkan lagi, jagalah kesehatannya dan rajin untuk merawatnya. Tetap semangat belajar ya, dan berprestasi dari rumah.